Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prahidi dari S2 Teknik Elektro Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Cisco Packet Tracer pada kasus IoT. Nah, sebelum saya melakukan perancangan dari awal, saya ingin memberikan gambaran apa yang akan saya rancang. Di sini saya akan menggunakan kasus IoT pada smart home, yang dimana saya akan mengontrol kipas angin dan juga lampu menggunakan trigger dari motion detector. Jadi ketika ada pergerakan yang terdeteksi oleh motion detector, maka lampu akan menyala dan juga kipas akan berputar. Jika motion detector tidak membaca pergerakan, maka lampu akan mati dan juga kipas akan mati. Nah, di sisi lain saya juga menggunakan smartphone untuk mengontrol perangkat-perangkat ini dan juga memberikan sebuah kondisi yang akan berguna untuk mengatur kondisi bagaimana lampu dan kipas akan menyala ketika motion detector mendeteksi sebuah motion atau gerakan. Nah, untuk menjembatani ketiga perangkat elektronik ini dengan sebuah smartphone, di sini saya menggunakan home gateway yang berfungsi untuk menjembatani perangkat IoT dengan smartphone. Di sini untuk interface dari smartphone sendiri akan terlihat seperti ini. Nah, langsung saja saya hapus terlebih dahulu agar kita bisa melakukan perancangan dari awal. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan adalah home gateway yang bisa kita temukan di network devices. Kemudian kita cari wireless devices. Kemudian kita gunakan home gateway dengan melakukan drag and drop ke kanvas. Nah, dari sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah ilustrasi sebuah ruangan, karena konteks yang kita gunakan adalah smart home, yang dimana biasanya digunakan di dalam sebuah ruangan. Nah, sini kita bisa beri nama room. Kita taruh pojok. Nah, ruangan ini akan berisi sebuah perangkat yang bisa kita cari di end device. Kemudian kita masuk ke home. Nah, di sini saya akan mengisinya dengan lampu, kemudian kipas angin, dan juga kita memerlukan motion detector. Nah, bisa kita lihat di sini, mula-mula secara default ketiga perangkat ini akan langsung terhubung dengan home gateway. Kenapa? Karena mereka memiliki SSID yang sama secara default yang diatur oleh Cisco Packet Tracer. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita coba untuk buka di home gateway. Kemudian masuk ke config, masuk ke interface wireless. Nah, kita coba ganti SSID-nya dengan home-gt. Kemudian kita coba lihat apa dampaknya. Nah, ketika perangkat yang tadinya semula-mula secara default terhubung dengan home gateway akan terputus karena mereka memiliki SSID yang berbeda. Nah, untuk menghubungkannya kembali, kita bisa melakukan setting secara manual. Kita coba klik 2 kali di lampu, kemudian masuk di menu config. Kita coba ganti display name-nya terlebih dahulu agar sesuai dengan perangkatnya. Ini lampu. Kemudian, nah,
di sini IP servernya kita setting ke home gateway agar terhubung dengan home gateway. Kemudian untuk IP-nya sendiri di sini kosong. Nah, kita tidak perlu menggunakan IP static karena home gateway sendiri sudah terdapat built-in DHCP, sehingga IP address akan didapatkan secara otomatis. Kita perlu menggantinya terlebih dahulu ya SSID-nya. Nah, jika sudah, kita masuk ke config lagi, kemudian kita restart. Nah, default gateway atau IP address-nya kita dapatkan di sini dengan menggunakan DHCP. Setelah kita melakukan input SSID yang sama sesuai dengan home gateway-nya. Nah, hal ini juga harus dilakukan di kipas angin atau perangkat yang lainnya. Kita masuk ke config, kemudian masuk ke interface wireless, kita ganti SSID-nya dengan home strip GT, kemudian kita masuk ke config lagi, kita ganti namanya kipas angin. Nah, kita coba restart untuk mendapatkan IP address-nya sudah, kemudian home gateway-nya, kemudian juga sama di motion detector kita lakukan hal yang sama seperti dua perangkat sebelumnya. Kita beri nama motion detector. Nah, di sini kita masuk ke interface wireless, kita masukkan SSID-nya, kemudian kita restart IP konfigurasinya. Nah, dia mendapatkan IP address-nya. Kita rubah IoT servernya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwasanya ketiga perangkat ini sudah terhubung ke home gateway. Nah, ini masih belum cukup. Kita masih memerlukan sebuah perangkat untuk melakukan kontrol ketiga perangkat ini, yaitu dengan menggunakan perangkat di end device. Kemudian di sini kita bisa menggunakan tablet atau smartphone. Namun pada kasus ini saya menggunakan smartphone untuk melakukan kontrolnya. Nah, bisa kita lihat di awal smartphone ini tidak langsung terkoneksi dengan home gateway. Oleh karena itu kita harus men-settingnya secara manual. Kita masuk ke config, kemudian interface wireless, masukkan SSID-nya yaitu home strip GT, kemudian kita restart IP config-nya. Nah, sudah kita dapatkan yaitu 169.254.153.187. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasannya semua perangkat telah terhubung di home gateway ini. Nah, kita coba buka untuk device smartphone-nya, kemudian kita buka desktop. Di sini kita bisa melakukan kontrol ketiga device itu dengan menggunakan web browser atau IoT monitor. Nah, namun pada video kali ini saya akan menggunakan IoT monitor karena lebih mudah. Sebab di web browser ini kita memerlukan input IP address-nya, sehingga kita harus mengecek terlebih dahulu IP address dari home gateway. Untuk di IoT monitor sendiri kita lihat. Nah, di sini sudah ada langsung address dari home gateway-nya. Kita langsung login saja. Nah, di sini terdeteksi dua perangkat
Sedangkan di rancangan kita ada 3 perangkat, yaitu lampu, kipas, dan motion detector. Di sini masih belum terdeteksi. Untuk kipas anginnya kita coba lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah. Kita coba buka lagi. Nah, di sini sudah terdeteksi 3 perangkat. Untuk yang pertama, kita bisa coba untuk mengontrolnya melalui smartphone. Kita coba untuk lampu, kita coba nyalakan, semula-mula mati, dan kita klik on. Nah, maka lampu akan menyala. Kita off kan, nah lampu akan mati. Kemudian kipas angin juga sama, semula-mula mati, kita nyalakan, maka kipas akan menyala. Nah, begitu contoh kontrol menggunakan smartphone. Nah, di smartphone sendiri kita bisa memasukkan sebuah kondisi di mana bisa kita gunakan untuk mengontrol ketika motion detector ini membaca sebuah pergerakan atau motion, dia akan men-trigger kipas angin dan lampu untuk menyala. Jika motion detector tidak mendeteksi pergerakan, maka kipas dan lampu akan mati. Kita coba untuk menambahkan kondisi. Yang pertama saya namai kondisi nyala. Di sini kita masukkan jika motion detector bernilai true, maka lampu memiliki status on dan kipas angin memiliki status on juga dengan kecepatan rendah. Kita oke untuk menambahkan. Kemudian kita tambahkan satu kondisi lagi untuk ketika motion detector tidak membaca sebuah pergerakan. Kita namakan kondisi mati. Kita masukkan false. Jika motion detector tidak membaca pergerakan, maka lampu statusnya off, kemudian kipas angin statusnya off juga. Kita oke. Nah, untuk melakukan testing di sini saya harus menekan tombol ALT terlebih dahulu dan mengarahkan pointer ke motion detector agar motion detector bisa membaca pergerakan dari pointer. Saya tekan ALT dan mengarahkan. Nah, bisa kita lihat bahwa kipas angin dan lampu menyala, dan jika tidak ada gerakan yang terdeteksi, maka kipas angin dan lampu akan mati. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai demonstrasi IoT pada kasus smart home menggunakan Cisco Packet Tracer. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.